Kenapa sih di Indonesia makin banyak perempuan yang milih buat berpakaian seksi? Gua nggak ngomongin soal benar atau salah dulu ya. Tapi gua mau ajak lu mikir, kenapa harus berpakaian seksi? Padahal, realitanya, dunia ini belum aman buat mereka. Lu lihat sendiri, tiap hari ada catcalling di jalan, pelecehan di transportasi umum, bahkan di tempat kerja. Dan lebih nyakitin lagi. Waktu mereka jadi korban, malah mereka yang disalahin. Makanya jangan pakai baju begitu dong. Tapi ironisnya, walaupun semua itu terjadi, masih banyak yang tetap milih untuk tampil terbuka. Kenapa? Apakah ini tentang kebebasan, tentang kontrol atas tubuh sendiri? Atau sebenarnya ini bentuk perlawanan diam-diam terhadap masyarakat yang terlalu suka ngatur-ngatur tubuh orang lain? Tapi, gimana kalau ternyata ini juga tentang pengakuan? Tentang ingin dilihat, ingin dianggap eksis, cantik, kuat, berani. Mungkin juga tentang healing, tentang berdamai sama tubuh yang dulu pernah dianggap salah. Dan yang lebih penting, kenapa kita, iya, gua dan lu, sering ngerasa terusik sama cara orang lain berpakaian? Apakah itu nunjukin luka yang belum sembuh di dalam diri kita sendiri? Atau cuman kebiasaan kita buat ngejudge orang lain biar kita ngerasa lebih bener? Gua bukan mau belain siapa-siapa. Gua cuma pengen ngajak lu duduk sebentar. Lihat lebih dalam, soal kenapa seseorang milih jalannya, dan kenapa orang lain merasa berhak buat mengatur jalan itu. Karena kadang, yang kelihatan seksi di luar, justru sedang berusaha keras bertahan di dalam. Indonesia punya sejarah panjang soal cara masyarakat ngelihat tubuh perempuan. Sejak kecil, perempuan diajarin untuk jaga diri, yang seringkali artinya bukan menjaga keselamatan, tapi menjaga persepsi orang lain terhadap tubuhnya. Dari lingkungan keluarga sampai sekolah, yang dijaga adalah citra, bagaimana orang lain ngelihat dia, bukan gimana dia ngerasa tentang dirinya sendiri. Tubuh perempuan dijadiin etalase moral, kayak simbol kesucian keluarga, dan tanpa sadar dijadikan tanggung jawab sosial. Di titik ini, tubuh bukan lagi milik pribadi, tapi milik publik yang bebas dinilai, diatur, bahkan dikutuk. Dalam masyarakat yang penuh batasan, pilihan berpakaian sering berubah jadi bentuk perlawanan. Ketika semua aturan di luar dirinya berusaha mengontrol cara dia tampil, sebagian perempuan ngerasa satu-satunya cara buat merasa berdaulat adalah dengan ngambil alih kendali atas tubuhnya. Mereka nggak minta izin buat diterima, mereka menuntut untuk diakui. Bukan sebagai objek pandang, tapi sebagai subjek yang punya keputusan. Maka pakaian seksi, dalam konteks ini, bukan cuma fashion, tapi simbol kebebasan. Simbol bahwa mereka berhak milih, meskipun tahu risikonya besar. Ada juga yang berpakaian terbuka bukan karena sedang berontak, tapi karena nyaman. Karena itu cara dia merasa percaya diri, merasa cantik, atau bahkan merasa dirinya utuh. Kadang, tubuh yang pernah dipermalukan atau disakiti butuh proses buat dipeluk ulang. Buat sebagian orang, berpakaian seksi adalah bagian dari proses penyembuhan. Bukan buat dapat validasi, tapi buat ngebangun hubungan baru yang sehat sama dirinya sendiri. Dan proses ini personal banget, gak bisa digeneralisasi, gak bisa dihakimi dari luar. Tapi masalah muncul waktu masyarakat gak punya ruang buat ngelihat kompleksitas ini. Mereka langsung ngecap, langsung nyimpulin, tanpa pengen tahu ceritanya. Lupa kalau di balik sepotong pakaian ada sejarah panjang tentang identitas, luka, keberanian, dan pilihan. Mereka lupa bahwa manusia nggak hidup buat memenuhi ekspektasi moral orang lain. Dan perempuan, dengan segala lapisan kehidupannya, punya hak buat menjadi dirinya, bukan boneka nilai yang dipajang demi kenyamanan kolektif. Perempuan yang berpakaian seksi seringkali dihadapkan pada dua kenyataan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, mereka punya hak atas tubuhnya. Di sisi lain, mereka hidup di lingkungan yang belum aman. Ketika seorang perempuan memilih tampil terbuka, seringkali dia udah sadar sepenuhnya dengan risiko yang nunggu di jalan. Pelecehan, tatapan mengintimidasi, bahkan kekerasan verbal. Tapi kesadaran itu nggak selalu bikin mereka mundur. Karena bagi sebagian orang, menyerah pada ketakutan berarti membiarkan dunia luar menang dan terus mengatur cara mereka hidup. Pilihan ini bukan semata-mata soal baju, tapi soal harga diri. Soal mempertahankan ruang otonomi pribadi di tengah tekanan sosial yang masif. Ironisnya, ketika pelecehan terjadi, banyak yang justru nyalahin korbannya. Komentar seperti, makanya jangan pakai baju begitu, jadi pembenaran instan buat perilaku predator. Padahal, yang salah bukan pakaian, tapi pikiran orang yang mengobjektifikasi.
Dalam situasi kayak gini, perempuan didorong untuk bertanggung jawab atas tindakan orang lain, seolah keselamatan mereka tergantung dari seberapa banyak kulit yang ditutup. Ini adalah bentuk kekerasan sistemik yang nggak kelihatan. Masyarakat menciptakan ancaman, lalu menyalahkan korban karena nggak berhasil menghindar. Sementara itu, pelaku dilepaskan dari tanggung jawab karena alasan pakaian, dianggap cukup membenarkan tindakan amoral. Tekanan ini memunculkan dilema batin yang rumit. Banyak perempuan akhirnya hidup dalam ketakutan yang dibungkam. Mau jadi diri sendiri, tapi takut dicaci. Mau nyaman, tapi takut diserang. Beberapa memilih kompromi, berpakaian lebih tertutup bukan karena prinsip, tapi karena takut disalahkan kalau sesuatu terjadi. Yang lebih menyedihkan, sebagian mulai merasa tubuhnya sendiri adalah sumber masalah. Seolah-olah eksistensinya wajib disensor demi kenyamanan orang lain. Ini bukan lagi soal pilihan bebas, tapi soal bertahan di sistem yang udah lama gak berpihak pada korban. Perempuan jadi terbiasa mengatur dirinya bukan berdasarkan nilai, tapi berdasarkan rasa waspada. Namun di tengah semua itu, tetap ada yang memilih untuk berdiri tegak. Bukan karena mereka nggak takut, tapi karena mereka lelah terus disuruh ngalah. Mereka tahu setiap langkahnya bisa disalahartikan, tapi tetap melangkah karena kalau bukan mereka yang mulai, nggak akan ada perubahan. Mereka sadar risikonya nyata, tapi mereka juga tahu bahwa diam hanya akan memperpanjang ketidakadilan. Jadi mereka tetap berjalan, membawa tubuhnya sendiri, dengan kepala tegak dan luka yang belum kering. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka berani. Berani hidup di dunia yang belum siap menerima pilihan mereka, tapi tetap memilih untuk tidak tunduk. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan terbesar manusia datang dari keinginan untuk mengontrol hal-hal yang sebenarnya di luar kekuasaan kita. Reaksi orang terhadap pakaian, pikiran mereka tentang moral, bahkan komentar yang dilontarkan di ruang publik, semuanya berada di luar jangkauan kontrol personal. Yang bisa dikendalikan hanyalah sikap batin kita, pilihan kita untuk tetap teguh, dan keputusan untuk tidak membiarkan opini eksternal mendikte harga diri. Perempuan yang memutuskan untuk tetap berpakaian sesuai pilihannya sedang menjalani praktik stoik yang paling mendasar, membedakan antara opini orang dan nilai diri yang sejati, lalu memilih untuk tidak tunduk pada hal yang tidak bisa mereka ubah. Ketika dunia menuntut untuk menjadi sesuatu yang bukan diri kita, stoikisme menawarkan jalan untuk tetap tenang dalam badai. Ia mengajarkan keteguhan, bukan keras kepala, mengajarkan penerimaan, bukan kepasrahan. Dalam konteks berpakaian, ini berarti memahami bahwa kita tidak bisa memaksa dunia untuk setuju, tapi kita bisa melatih diri untuk tidak hancur oleh penilaian. Pilihan berpenampilan seksi bukan tentang menantang orang lain, tapi tentang berdamai dengan diri sendiri, tentang menemukan kedamaian dalam tubuh yang pernah dilukai atau dipermalukan. Dan saat seseorang bisa hidup selaras dengan prinsipnya sendiri, tanpa berharap validasi dari luar, disitulah keteguhan jiwa dibentuk. Namun, keteguhan ini bukan berarti kebal dari luka. Bahkan orang yang paling stoik sekalipun tetap bisa merasakan kecewa, takut, atau marah ketika dihakimi tanpa alasan. Tapi stoikisme bukan soal menumpas emosi, melainkan tentang memperlakukan emosi sebagai tamu, bukan tuan. Perempuan yang sadar akan haknya tapi tetap tenang menghadapi dunia yang menghakimi, sedang menjalani bentuk keberanian yang diam. Mereka tahu bahwa kontrol sejati bukan tentang mengendalikan komentar orang, tapi tentang tidak membiarkan komentar itu mencuri martabat. Dalam diam, mereka sedang berlatih kekuatan batin yang tidak perlu pembuktian, hanya keteguhan. Di balik setiap pilihan berpakaian ada manusia yang hidup, berpikir, dan merasakan. Masyarakat terlalu sibuk menilai panjang pendeknya kain sampai lupa melihat siapa yang mengenakannya. Kita jadi terbiasa menghakimi dari permukaan, lupa bahwa yang kita nilai itu bukan baju, tapi orangnya, dengan segala kompleksitas hidup yang nggak pernah benar-benar kita pahami. Kita terjebak dalam asumsi yang menyederhanakan, padahal manusia nggak bisa dikecilkan jadi satu standar moral sempit. Pakaian hanyalah ekspresi luar dari serangkaian keputusan batin yang sering kali rumit dan personal, dan menyederhanakannya jadi pemicu masalah sosial adalah bentuk kemalasan berpikir. Masyarakat yang adil bukan masyarakat yang menyamakan semua orang, tapi yang memberi ruang pada perbedaan tanpa langsung mengancamnya. Perempuan berhak memilih tanpa harus hidup dalam ketakutan atas konsekuensi yang gak adil.
Tapi perubahan nggak bisa terjadi kalau satu sisi terus diminta mengalah. Yang perlu dikoreksi bukan mereka yang memilih tampil berbeda, tapi pola pikir yang menilai seseorang dari caranya berpakaian, bukan dari caranya bersikap. Selama yang kita ukur cuma dari visual, kita akan terus gagal melihat yang paling penting, nilai kemanusiaan. Dan selama nilai itu diabaikan, keadilan gak akan pernah terasa adil buat semua. Memanusiakan perempuan berarti berhenti menempatkan tubuh mereka sebagai masalah yang harus dikontrol. Itu artinya mendengarkan sebelum menghakimi, memahami sebelum mengatur, dan menerima bahwa standar kita bukan satu-satunya cara untuk hidup. Perubahan gak akan datang dari aturan berpakaian, tapi dari cara kita saling memperlakukan satu sama lain. Selama tubuh masih dijadikan alat penghakiman, kita belum benar-benar maju. Dan selama martabat masih diukur dari pakaian, kita belum benar-benar adil.